Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Di balik bak pikap tua yang berkeliling desa, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah diduga siapapun. Perabotan bekas, murah, tampak biasa. Tapi siapa sangka tiap kursi, tiap lemari, membawa jejak darah dan jiwa yang terperangkap. Ini kisah tentang Pak Pono, penjual perabotan keliling yang pernah kaya raya, tapi menghilang dalam kobaran api bersama suara-suara dari dunia lain. Apakah kalian siap mendengar bagaimana satu perjanjian mengubah segalanya? Selamat datang di kisah Pak Pono dari Rembang. Jangan lupa perhatikan apa yang kau beli. Kadang, benda mati lebih hidup dari yang kau kira. Desa Karangdowo, Rembang, sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan kapur dan ladang-ladang jagung yang mengering. Suasana pagi biasanya dipenuhi suara ayam berkokok dan motor tua melintas. Tapi belakangan ini, udara desa terasa lebih muram. Langit jarang cerah, angin berembus dengan bau anyir yang aneh, dan warga desa sering bicara dengan suara pelan, seolah takut akan sesuatu yang tak terlihat. Di tengah situasi itu, hiduplah Pak Pono, seorang pria parubaya dengan rambut beruban dan mata yang selalu tampak letih. Ia telah 13 tahun berkeliling dengan mobil pikap tuanya, menjajakan perabotan rumah tangga, kursi plastik, lemari triplek, rak piring, meja kayu. Dulu, warga menyambutnya dengan senyum dan obrolan hangat. Tapi sekarang, maaf, Pak Pono, belum butuh, ucap Buminah sambil menutup pintu perlahan. Wes ana tukuning pasar kemarin, kata Pak Darto sambil berlalu, bahkan tak menoleh. Dagangannya menumpuk, kayu mulai lembab, cat mulai mengelupas, uang makin tipis. Istrinya, Bu Harni, yang dulu selalu mendukung, kini ikut murung. Di malam-malam sunyi, suara piring pecah dan isak tangis kecil kadang terdengar dari dapur. Aku capek, Mas, kata Bu Harni lirih suatu malam. Kita ini kerja banting tulang, tapi rejeki seperti dijegal terus. Pak Pono diam. Ia menatap keluar jendela, ke arah mobil pikapnya yang terparkir di bawah pohon mangga, seperti bangkai tua yang menunggu dikubur. Ia tahu betul, bukan cuma usaha yang sekarat, tapi juga harapan hidup mereka. Hingga malam itu tiba, malam yang akan mengubah segalanya. Hujan turun deras saat Pak Pono pulang dari desa tetangga. Dagangannya tetap utuh, tak ada yang laku. Jalanan licin dan gelap, dan ia memutuskan berteduh di bawah pohon asem tua di tikungan jalan setapak, sekitar 2 kilometer dari rumahnya. Angin kencang menderu, daun-daun berjatuhan seperti hujan kedua. Suasana begitu sunyi, hanya suara hujan dan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, ada suara batuk tua dari balik pohon. Pak Pono sontak menoleh. Seorang pria tua muncul dari kegelapan. Jubah hitamnya basah kuyup. Wajahnya keriput tapi senyumnya lebar. Terlalu lebar. Ia membawa tongkat yang ujungnya bersinar samar, seperti bara api. Kau butuh pertolongan, bukan? Suara si tua serak, tapi jelas. Pak Pono bergidik. Bapak siapa? Dari mana? Namaku tak penting. Tapi aku bisa membuat daganganmu laris seperti dulu. Bahkan lebih. Kau hanya perlu mengiyakan tanpa banyak tanya. Hening. Hujan seperti berhenti mendadak. Pak Pono menelan ludah. Apa syaratnya? Si tua menatap langsung ke matanya. Tak ada yang gratis di dunia ini. Tapi kau akan tahu harganya belakangan. Pak Pono ragu. Tapi wajah Bu Harni yang lelah, dapur kosong, dan tumpukan utang membanjiri pikirannya. Ia mengangguk, pelan, namun pasti. Si tua tersenyum puas. Lalu menghilang seperti diserap oleh bayangan pohon asem. Keesokan paginya, Pak Pono terbangun dengan perasaan aneh. Ia berjalan keluar rumah, dan matanya terbelalak. Mobil pikapnya penuh dengan perabotan baru. Bukan kursi plastik atau rak murahan, tapi lemari jati hitam, meja dengan ukiran rumit, kursi antik yang tampak mahal. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi perasaan di dadanya bercampur, antara bahagia
dan ketakutan samar yang belum bisa ia pahami. Ia tak tahu bahwa hari itu bukan hanya barang yang akan ia bawa ke desa-desa, tapi juga kutukan yang haus darah. Langit pagi di desa Karangdowo masih kelabu. Kabut tipis menggantung di ladang-ladang, dan suara ayam jantan terdengar samar, seolah ikut enggan menyambut hari. Pak Pono menatap isi bak mobilnya sekali lagi, masih tak percaya. Lemari hitam mengilat dengan ukiran ular dan bunga melingkar. Rak kayu bergaya Eropa, lengkap dengan kaca bundar. Kursi goyang tua berlapis beludru merah darah. Semua tampak mewah dan asing. Ia benar-benar tak tahu dari mana datangnya. Bu Harni keluar dari dapur sambil mengikat rambut. Matanya masih sembab. Tapi saat melihat mobil pikap itu, wajahnya berubah. "Mas, itu dari mana? Kok bisa tiba-tiba?" Pak Pono bingung menjawab. Ia hanya berkata, "Ada orang nganterin subuh-subuh. Katanya barang titipan." "Lah dibayar?" "Endak. Katanya buat dijual. Katanya bakal cepet laku." Bu Harni mengangguk pelan. Tak curiga. Ia bahkan tampak senang. "Coba bawa ke pasar ngarap. Barang begini pasti dicari orang." Sinar matahari belum tinggi ketika Pak Pono sampai di pinggiran pasar. Ia baru menurunkan 2 barang dan belum sempat memajang harga ketika seorang ibu-ibu parubaya menghampiri dengan mata berbinar. "Pak, kursi ini berapa?" "Saya ambil." "Ya, uang saya cuma segini." Ia menyodorkan segepok uang, jauh lebih mahal dari harga yang biasa Pak Pono pasang. "Loh, Bu, kebanyakan ini." "Endak apa-apa, Pak. Saya naksir dari tadi. Rasanya, kursi ini seperti memanggil saya." Pak Pono diam. Kata-kata ibu itu terdengar aneh. Tapi ia tak menolak. Uang ditaruh di saku. Kursi diserah terimakan. Tak sampai 2 jam, semua barang habis terjual. Warga berebut seperti kesurupan. Bahkan ada yang menawar lemari sambil menangis memohon. Seolah-olah nyawanya tergantung pada barang itu. Pak Pono pulang dengan kantong penuh uang. Tapi hatinya tidak sepenuhnya lega. Malam itu, saat ia hendak tidur, angin bertiup kencang. Jendela rumah berderit pelan. Dari arah luar rumah, terdengar suara langkah kaki menyeret-nyeret, seperti seseorang yang tertatih membawa beban berat. Pak Pono bangun. Ia berjalan pelan ke jendela, mengintip ke arah mobilnya. Bak mobil itu kosong. Tapi, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti napas. Seperti bisikan. Ia bergidik. "Ah, mungkin cuma angin," bisiknya menenangkan diri. Tapi malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi, ia berada di tengah pasar. Semua pembeli dari tadi pagi mengelilinginya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan dari mulut mereka mengalir darah. Mereka menunjuk ke arah Pak Pono dan berbisik serempak. "Kau penjual kematian. Kau penjual kematian." Keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar. Bu Rini, pembeli kursi pertama, ditemukan meninggal. Ia tergantung dengan tali rafia di langit-langit rumahnya, yang membuat semua orang bergidik. Kursi goyang dari Pak Pono masih berayun pelan di bawah tubuhnya. Orang-orang menyangka bunuh diri. Tapi suami Bu Rini bersumpah bahwa kursi itu bergerak sendiri semalaman, mengeluarkan suara tangisan dan bau daging terbakar. Pak Pono hanya bisa terdiam. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan rasa bersalah, tapi rasa takut yang dalam. Ia teringat pada lelaki tua di bawah pohon asem, dan janji yang ia buat. Di malam hari, saat semua rumah sudah gelap, Pak Pono keluar. Ia mendekati mobil pikapnya yang kosong. Tapi saat membuka bak, barang-barangnya kembali. Lengkap, bersih, terisi lagi. Rak piring, kursi anyaman, lemari hitam. Semua terlihat baru, tapi dengan aroma yang sama, darah. Dan bisikan lirih menyambutnya lagi malam itu. "Masih banyak yang harus kau jual. Masih banyak jiwa yang harus dibayar."
Langit desa Karangdowo diliputi mendung tebal sejak pagi. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah basah bercampur kayu lapuk. Suasana pasar hari itu lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada tawa atau obrolan ibu-ibu. Semua orang membicarakan satu hal, kematian Burini. Rumah Burini telah dipasangi garis polisi. Kursi goyang antik dari dagangan Pak Pono masih berada di ruang tamu, dikelilingi dupa dan bunga kenanga. Seolah warga setempat yakin barang itu bukan benda biasa. Pak Pono tak berani ke pasar hari itu. Ia duduk di teras rumah, memandangi bak mobil pikapnya yang kembali terisi barang-barang aneh. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana rak piring yang sudah dibeli Burina bisa kembali ke bak mobilnya, utuh dan bersih, tapi menyebarkan bau amis yang menusuk. Bu Harni keluar dari dapur sambil membawa secangkir teh. Matanya sembab, wajahnya tegang. "Mas, orang-orang mulai bisik-bisik. Katanya barang-barangmu bawa sial." Pak Pono menunduk. "Aku juga nggak ngerti, Har, tapi semua itu cuma kebetulan, kan?" Bu Harni menatap tajam. "Kebetulan? Apa Mas lupa? Kursi itu goyang sendiri. Aku lihat waktu Mas pulang malam itu. Aku lihat bayangan orang duduk di situ." Pak Pono menggenggam cangkirnya erat. Tangan kirinya gemetar. 3 hari kemudian, berita buruk kembali menyebar. Reno, anak kecil berusia 7 tahun, meninggal ditimpa lemari tua yang baru saja dibeli ibunya dari Pak Pono. Lemari itu jatuh tanpa sebab, seolah terhempas oleh kekuatan tak terlihat. Yang mengerikan, Reno ditemukan dalam posisi seperti berlutut dan memeluk sesuatu di dalam lemari, meski tak ada apapun di dalamnya kecuali gelap dan bau busuk. Beberapa warga mulai mendatangi rumah Pak Pono. Mereka tak marah, belum. Tapi tatapan mereka mulai berubah. Ada curiga, ada takut, ada bisikan pelan. "Jangan beli dari dia lagi. Barangnya bikin mati. Ini pesugihan." Pak Pono mulai tertekan. Tapi tetap saja, setiap malam, saat ia mencoba berhenti, barang-barang itu kembali muncul di mobilnya. Ia pernah membuang satu meja ke sungai. Keesokan harinya, meja itu muncul di depan rumah, basah dan dipenuhi lintah. Dan mimpi buruk makin menjadi. Dalam tidurnya, ia melihat kursi goyang yang dulu dijual ke Burini. Tapi kali ini, ada tubuh Burini duduk di sana, leher tergantung, tapi tersenyum. Di sebelahnya duduk Reno kecil, memeluk lemari kecil dan menatapnya dengan mata kosong. "Kami barangmu, Pak Pono. Kami semua sudah kau jual." Pak Pono akhirnya mencari pertolongan ke Pak Ki Badawi, seorang ulama sepuh yang dihormati di desa sebelah. Ia menceritakan semuanya, tentang lelaki tua, perjanjian di bawah pohon asem, dan barang-barang yang tak bisa ia tolak. Pak Ki Badawi menatapnya lama, lalu berkata, "Yang Mas Pono lakukan bukan berdagang, tapi menyebar medium. Barang-barang itu bukan perabot. Mereka wadah. Wadah roh-roh penasaran yang lapar akan tubuh baru. Dan Mas sudah membuka jalannya." Pak Pono menggigil. "Saya ingin berhenti, Kiai. Saya ingin semua ini selesai." Kiai Badawi menghela napas. "Belum tentu bisa. Perjanjian yang kau buat bukan pada manusia. Dan mereka tak akan melepasmu sebelum semua yang kau sayangi hancur." Malam itu, Bu Harni duduk di ruang tamu. Wajahnya murung, tangannya gemetar, dan matanya tak berkedip menghadap ke kursi kosong di sudut ruangan. Kursi goyang itu kembali. Entah siapa yang membawanya masuk. Entah kenapa bisa kembali ke dalam rumah mereka. Ia menatap kursi itu seperti menatap hantu. Dan pelan-pelan kursi itu mulai bergerak sendiri. Goyang. Lambat. Tapi pasti. Seolah ada yang duduk di sana dan menunggu. "Mas Pono, kita nggak sendiri malam ini," bisik Bu Harni. Suaranya putus asa. Hujan turun deras malam itu. Atap rumah Pak Pono seperti dipukul bertubi-tubi oleh ribuan batu kecil. Di luar jendela, langit memerah sesaat oleh kilat, lalu kembali gelap gulita. Di dalam rumah, suasana jauh lebih mencekam.
Pak Pono terbangun dari tidurnya. Bukan karena mimpi buruk seperti biasanya, tapi karena suara ketukan. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari bak mobilnya. Ritmis, lirih, tapi jelas. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Ia membuka jendela perlahan. Di bawah cahaya redup lampu depan rumah, mobil pikapnya tampak diam. Tapi suara itu terus terdengar, seperti pukulan halus di dinding logam. Ia menelan ludah. Gusti Allah, gumamnya pelan. Pak Pono mengambil senter dan jas hujan, lalu berjalan pelan ke halaman. Setiap langkah terasa berat, bukan karena hujan, tapi karena rasa takut yang menekan jantungnya. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke bak mobil. Tidak ada yang bergerak, tapi ada embun tipis berbentuk telapak tangan di kaca belakang kabin. Telapak tangan kecil, seperti tangan anak-anak. Dengan tangan gemetar, ia membuka terpal penutup bak. Tak ada siapa-siapa, tapi semua barang kembali ada di sana. Kursi goyang, rak tua, lemari hitam, dan di tengah-tengahnya, sebuah cermin besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya, berbingkai kayu hitam dengan ukiran kepala kambing di bagian atas. Pak Pono mundur perlahan, tapi tiba-tiba, Pak Pono. Suara itu terdengar di telinganya, dekat, seperti berbisik langsung dari belakang kepala. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Lalu suara lain, lebih banyak. Kami belum terjual. Kami menunggu. Kami lapar. Pak Pono jatuh terduduk di tanah becek. Napasnya memburu. Ia menutup telinga, mengguncang kepala, berteriak. Cukup. Aku nggak mau lagi. Namun suara-suara itu tidak berhenti. Bahkan makin jelas. Dari dalam bak mobil, dari dalam rumah, dari dalam dirinya sendiri. Bu Harni mendadak berteriak dari dalam rumah. Pak Pono berlari panik masuk. Di ruang tamu, Bu Harni terbaring di lantai. Matanya melotot, mulutnya mengoceh tak karuan. Buka, buka, dia di dalam lemari. Dia menunggu anak kita. Jangan dikunci, dia akan marah. Tangannya mencakar lantai. Kuku-kukunya patah. Pak Pono menangis sambil memeluk istrinya. Harni. Harni sadar, tolong sadar. Tapi Bu Harni hanya menatap ke langit-langit dan tersenyum, senyum lebar yang bukan miliknya. Esok harinya, warga desa heboh lagi. Seorang balita hilang dari rumahnya. Tak ada jejak pintu dibuka paksa, tak ada suara gaduh. Yang aneh, di depan rumah korban ditemukan kursi kecil yang tidak pernah mereka miliki. Kursi itu terbuat dari kayu tua dengan ukiran bunga dan bercak darah di sandarannya. Warga makin resah. Suara-suara mulai mengarah ke Pak Pono. Itu pasti dari mobilnya. Setiap dia datang, selalu ada yang mati. Itu bukan perabotan, itu kutukan. Pak Pono berusaha menemui Pak RT, ingin bicara dan menjelaskan. Tapi pintu rumah ditutup. Tak ada yang mau menemui dia. Bahkan anak-anak kecil menutup wajah saat ia lewat. Dan malam harinya, ketika ia berusaha membakar seluruh isi bak mobil di ladang belakang, api tidak menyala. Minyak tanah sudah disiram, korek sudah menyala. Tapi kayu-kayu itu hanya mengeluarkan asap hitam dan tawa. Tawa kecil. Seperti anak-anak. Seperti mainan yang hidup. Pak Pono berteriak, memukul lemari dengan linggis, membanting kursi satu persatu. Tapi semua kembali utuh dalam hitungan detik. Seolah benda-benda itu tak bisa dihancurkan, karena mereka bukan lagi benda. Saat kembali masuk rumah, ia mendapati cermin besar itu sudah ada di ruang tengah. Ia yakin tak pernah membawa masuknya. Tapi kini, cermin itu berdiri kokoh, memantulkan bayangannya. Tapi bukan bayangan biasa. Pak Pono melihat dirinya berdiri, tapi sosok di dalam cermin tersenyum sinis, dan di belakangnya berdiri puluhan sosok lain. Wanita dengan rambut menutupi wajah, anak kecil dengan mata hitam polos, pria tua dengan jubah hitam. Mereka menatap Pak Pono,
dan mereka belum kenyang. Hujan deras tak henti mengguyur desa Karangdowo selama 2 hari 2 malam. Awan hitam menggantung rendah, membuat matahari enggan menampakkan diri. Desa terasa muram, becek, dan berbau tanah busuk. Seolah-olah alam pun ikut tenggelam dalam kemurungan dan teror yang menyelimuti tempat itu. Pak Pono duduk di ruang tengah rumahnya yang lembab. Wajahnya kusam, matanya sayu, dan tangan kirinya terus gemetar tanpa sebab. Di depannya, cermin besar berbingkai kepala kambing masih berdiri diam, menatapnya dengan bayangan yang terus berganti. Kadang anak kecil menangis, kadang sosok wanita menggantung di balik kaca. Sejak malam itu, Bu Harni tak pernah benar-benar pulih. Ia tak berbicara, hanya duduk termenung sambil menyanyikan lagu dolanan Jawa yang tidak pernah diajarkan siapapun kepadanya. Setiap malam, ia berbicara dengan lemari di kamar mereka, seolah ada yang tinggal di dalamnya. Pak Pono tahu, kutukan itu semakin dalam. Tapi sekuat apapun ia mencoba menghentikannya, perabotan-perabotan itu tetap muncul di bak mobilnya setiap pagi. Seakan-akan dunia gaib sudah menjadikan mobil itu sebagai pengantar utama, dan dirinya sebagai tukang pos kematian. Korban berikutnya datang dari desa seberang, Embok Larti, seorang janda tua berumur 60-an tahun yang tinggal sendirian di ujung desa Sumberbendo. Ia membeli lemari hitam besar yang dibawa Pak Pono secara tiba-tiba pada suatu pagi, tanpa rencana, tanpa panggilan. Entah mengapa, kaki Pak Pono seperti digerakkan untuk ke sana. Mulutnya bicara sendiri, menawarkan barang tanpa kesadaran penuh. "Aku mau lemari itu, Nak Pono," ucap Mbok Larti waktu itu. Tangannya gemetar meraba ukiran ular di permukaannya. "Kayaknya, lemari ini cocok untukku. Sudah lama aku merasa, ada yang ingin tinggal bersamaku." Pak Pono tak menjawab. Ia hanya menyerahkan barang itu, mengambil uang, dan kembali ke rumahnya dengan dada sesak. 3 hari kemudian, bau busuk menyengat memenuhi desa Sumberbendo. Warga mencium aroma anyir dari rumah Embok Larti. Tak ada yang menjawab saat pintu digedor. Akhirnya, beberapa orang mendobrak masuk dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh Mbok Larti tersangkut di dalam lemari hitam. Kepalanya tertekuk aneh, matanya melotot tajam, mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya membusuk dengan cepat, penuh belatung, meski baru 2 hari terakhir terlihat hidup. Yang paling menakutkan, warga bersaksi bahwa lemari itu terkunci dari dalam. Butuh waktu 1 jam untuk membongkar paksa kayunya. Dan saat lemari berhasil dibuka, ruang di dalamnya jauh lebih besar dari seharusnya. Seperti lorong panjang dengan dinding yang berdarah. Kabar tentang lemari pembunuh menyebar cepat. Desa mulai panik. Anak-anak dilarang keluar rumah. Warga mulai membakar perabotan lama mereka, takut kalau-kalau itu salah satu dari milik Pak Pono. Suasana jadi panas, tidak hanya oleh ketakutan, tapi juga oleh kemarahan yang terpendam. Pak Pono itu biang sial. Udah banyak korban, tapi dia masih jualan aja. Ini bukan dagang, ini pesugihan setan. Pak RT dan beberapa pemuda desa mendatangi rumah Pak Pono malam itu. Mereka mengetuk pintu dengan keras. Tapi tak ada jawaban. Rumah itu gelap, kecuali cahaya samar dari cermin di ruang tamu yang bersinar dari dalam. Para pemuda mengintip dari jendela dan langsung terjatuh. Mereka melihat sesuatu, bayangan Pak Pono sedang berdiri menghadap cermin, tapi tubuhnya tidak memiliki wajah. Di dalam cermin, puluhan tangan hitam tampak memegangnya, menariknya perlahan masuk ke dalam. Sementara itu di dalam rumah, Pak Pono bersimpuh di depan cermin. Suara-suara dari dalam kepala dan sekeliling rumah terus memanggil. Lemari masih kosong. 1 tumbal tak cukup. Beri kami lebih banyak. Ia menangis, menghantam lantai, memohon agar semuanya berhenti. Tapi suara itu tak peduli. Lalu, suara lain masuk. "Atau, kau bisa pilih istrimu." Pak Pono menoleh. Di sudut ruangan, Bu Harni berdiri sendiri, menatap kosong dengan senyum aneh, dan dari mulutnya mengalir lendir hitam. Hujan masih terus mengguyur desa Karangdowo,
seolah langit ikut berduka. Tapi malam itu, hujan bukan satu-satunya yang turun. Ketakutan dan amarah telah mencapai puncaknya. Di dalam rumah Pak Pono, suasana mencekam tak tertahankan. Cermin di ruang tamu bersinar terang, memantulkan bayangan-bayangan yang tak seharusnya ada. Dinding-dinding bergetar pelan, seperti bernafas. Sementara itu, Bu Harni kini sudah bukan Bu Harni yang dikenal warga. Ia hanya duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, rambut acak-acakan menutupi wajah, dan mulutnya tak berhenti komat-kamit dengan bahasa yang tak dikenal. Kadang tertawa lirih, kadang berteriak tiba-tiba. 3 tangan di bawah tempat tidur. Aku melihat mereka memanjat dinding. Ada anak kecil di dalam cermin, dia bilang dia anak kita, tapi kita tak pernah punya anak. Pak Pono hanya bisa terduduk lemas di sudut ruangan. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, rumah ini bukan miliknya lagi. Di luar rumah, warga berkumpul di balai desa. Pak RT, Pak Junaidi, Modin desa, dan beberapa tokoh penting berdiri di depan kerumunan. Obrolan mereka padat dan tajam, dipenuhi ketegangan yang telah menumpuk sejak lama. Sudah cukup, tegas Pak RT. Ini bukan soal gosip lagi. Sudah banyak korban. Embok Larti mati membusuk dalam lemari. Anak Mas Bimo ketindihan kursi sampai sesak napas. Bu Rukiah kehilangan akalnya setelah bercermin. Semua perabot itu dari Pak Pono. Suara warga meledak. Bakar rumahnya. Usir dia sekarang juga. Jangan tunggu korban berikutnya. Dengan obor dan pentungan, puluhan warga beriringan menuju rumah Pak Pono. Mata mereka tak lagi menunjukkan rasa iba, yang tersisa hanya ketakutan dan dendam. Langit menggelegar. Petir menyambar di kejauhan. Rumah Pak Pono tampak sunyi. Tak ada cahaya kecuali sinar aneh dari dalam cermin besar di ruang tamu. Pak Junaidi melangkah maju dan mengetuk pintu dengan keras. Pak Pono, kami tahu kau di dalam. Keluar sekarang juga. Tak ada jawaban. Hanya suara gemeretak kayu dan desahan lirih seperti bisikan dari balik dinding. Beberapa pemuda langsung mendobrak pintu. Mereka masuk. Dan di sanalah mereka melihat hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Bu Harni berdiri di tengah ruangan, kedua matanya putih semua, wajahnya senyum lebar, tubuhnya melayang beberapa senti dari lantai. Di belakangnya, cermin besar sudah retak, tapi retakan itu seperti bergerak sendiri. Kalian terlambat, gumam Bu Harni dengan suara bukan miliknya. Suara itu berat, tua, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Lalu, dari dalam cermin, tangan-tangan hitam keluar. Jumlahnya banyak, saling menumpuk, seperti berebut keluar. Satu persatu, sosok-sosok tanpa wajah merangkak, jatuh ke lantai, dan langsung melesat ke arah warga yang masuk. Suara teriakan memenuhi rumah itu. Pak Junaidi membaca doa dengan keras. Beberapa warga berhamburan keluar. Tapi sebagian tak sempat melarikan diri. Cermin itu meledak dari dalam, kaca-kacanya beterbangan. Tapi bukan pecahan biasa. Potongan kaca seperti hidup, mengejar dan melukai siapapun yang masih berada di dalam rumah. Pak RT berhasil menarik 2 pemuda keluar sebelum pintu menutup sendiri dengan keras. Dari luar, rumah Pak Pono bergetar seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Tanah di sekitarnya merekah, rumput mati mendadak, dan udara menjadi dingin sekali. Di dalam, Pak Pono masih berlutut. Ia memeluk Bu Harni, walau wanita itu sudah bukan manusia lagi. Air matanya bercucuran. Maafkan aku, Harni, aku cuma ingin kita hidup lebih baik. Aku tak tahu semuanya akan jadi begini. Sosok-sosok hitam mulai mengelilinginya. Mereka tak langsung menyerang. Mereka hanya berdiri, menatap. Lalu, suara dalam cermin, meski pecah, masih terdengar. 1 nyawa terakhir, maka semua akan kembali. Pak Pono perlahan berdiri. Ia memandang ke arah paku besar di dinding. Mengambilnya.
lalu berbalik ke arah cermin retak. Ambil aku, tapi lepaskan istriku. Tawa pelan bergema, dan rumah itu runtuh seketika. Esok paginya, yang tersisa hanya puing kayu terbakar dan perabotan yang hangus, menyebar ke halaman seperti dilemparkan dari dalam. Tak ditemukan jasad. Tak ada jejak Pak Pono maupun Bu Harni. Tapi satu benda tetap utuh. Sebuah meja kayu kecil. Di atasnya, sebuah cermin kecil bertuliskan, "Semuanya belum berakhir. Akan selalu ada rumah baru." Senja di desa Wonosari, Rembang, terlihat kelabu. Awan menggantung rendah, dan udara seolah mengembuskan kabut ketakutan yang tak kasat mata. Pak Pono duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah pikap birunya yang terparkir di halaman. Sudah 3 hari ia tak keluar berdagang. Semenjak suara-suara dari bak pikap itu semakin sering memanggil namanya di malam hari, keberaniannya menguap habis. Namun sore itu, ia merasa tergerak untuk membuka bak pikapnya. Mungkin untuk terakhir kalinya. Jantungnya berdebar ketika melihat sebuah barang besar tertutup kain hitam di tengah bak. Ia tak pernah merasa membawa barang itu sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap kain itu. Sebuah lemari tua berwarna hitam. Ukirannya rumit, berbelit seperti akar yang tumbuh dari kegelapan. Bau apek bercampur amis menyengat hidungnya. "Dari mana kau datang?" bisiknya. Malam harinya, lemari itu dijual. Pembelinya adalah Bu Widarti, seorang janda parubaya yang tinggal di ujung desa. Wanita itu dikenal pendiam, seniman pelukis batik yang suka menyendiri. Ia membayar mahal, tanpa menawar, seolah hatinya sudah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Lemari ini indah, seperti punya jiwa," katanya, matanya berbinar aneh. Pak Pono hanya mengangguk dan pergi. 2 hari setelah itu, kabar mengejutkan mengguncang desa. Bu Widarti ditemukan tewas dalam kondisi mengerikan. Tubuhnya tergantung di depan lukisan batik yang belum selesai. Lehernya dililit kain jarik tua, dan wajahnya membiru. Mata terbuka lebar menatap lemari hitam di pojok ruangan. Yang paling menyeramkan, di dalam lemari itu, tergantung beberapa helai rambut Bu Widarti, tersusun rapi dalam gulungan kecil. Seolah ada yang memajangnya seperti koleksi. Pak Pono yang mendengar berita itu dari tetangga, hanya bisa mematung. Suara-suara dalam mimpinya menjadi semakin jelas. Bukan hanya bisikan, tapi kini ada jeritan. Suara wanita, suara anak kecil, dan suara lelaki tua yang menertawakan penderitaan. "Semakin banyak yang kau beri, semakin banyak yang kami beri," suara itu berkata suatu malam. "Berhentilah, aku tak mau lagi." Pak Pono menangis, berlutut di depan bak pikapnya yang kini menghitam, seolah karat dan jelaga telah menelannya. Namun, pada pagi berikutnya, di dalam bak pikapnya telah muncul kembali barang-barang baru. 1 kursi goyang, sebuah boneka kayu, dan koper kecil berlumur tanah. Ia tak pernah membelinya. Dan desa itu belum tahu, mereka baru saja kehilangan 1 janda, dan kini, anak-anak kembali mulai menghilang satu persatu. Langit desa Wonosari memerah seperti luka terbuka. Awan menggantung berat seolah menanti kejatuhan yang tak terelakkan. Seluruh desa berada dalam bayang-bayang ketakutan. Isu bahwa Pak Pono adalah sumber kutukan telah menyebar. Bisik-bisik di warung, lirih doa di musala, bahkan anak-anak pun dilarang mendekati rumahnya. Namun ketakutan itu menjadi nyata ketika 3 anak hilang dalam semalam. Mereka terakhir terlihat bermain di dekat lapak perabotan Pak Pono yang terbengkalai. Salah satu ibu ditemukan pingsan di dapur dengan mulut dipenuhi serpihan kayu, seolah mencoba memakan gagang sendok sampai mati. Pak Pono tak lagi tidur. Ia menjaga istrinya, Bu Harni, yang kini sudah sepenuhnya gila. Wanita itu terus bernyanyi lagu anak-anak di sudut rumah sambil menatap tembok. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya kurus tinggal kulit pembungkus tulang. Sesekali, ia tertawa. Kadang menangis sambil memeluk bantal yang ia panggil, "Anak." Di punggung rumah, suara dari bak pikap itu kini terdengar jelas bahkan siang hari. Rintihan, tawa bocah, dan langkah kaki dari dalam tumpukan barang. Pak Pono tahu
waktunya habis. Malam itu, ia menuliskan surat. Dengan tangan gemetar dan napas yang berat, ia menulis pengakuan berdarah tentang perjanjiannya, tentang lelaki tua yang menemuinya saat ia hampir bangkrut, tentang tawaran perabotan yang menjual dirinya sendiri, dan tentang tumbal-tumbal yang tak bisa ia cegah. Lalu ia pergi, tanpa suara, tanpa pamit. Ia naik ke atas pikap birunya, membawa satu kaleng bensin dan korek api. Di tengah sawah, di bawah bulan yang nyaris lenyap di balik kabut, ia menyiramkan bensin ke bak pikap itu, lalu membakarnya. Api menyala biru, tidak seperti api biasa. Dari balik kobaran, terdengar jeritan, bukan hanya satu, tapi puluhan. Wajah-wajah samar muncul dalam kobaran, wajah anak-anak, perempuan, lelaki, semua yang pernah membeli darinya. Mereka meraung dan menarik tubuh Pak Pono ke dalam nyala api yang tak padam. Keesokan paginya, warga hanya menemukan bekas bakar hangus dan sepotong kunci besi tua dengan ukiran rumit di tengah lahan gosong itu. Tak ada jejak Pak Pono, tak ada suara. Hanya angin dan bau gosong yang tak kunjung hilang selama berhari-hari. Bu Harni ditemukan duduk diam di beranda rumahnya, memeluk bantal sambil tersenyum. Ia tak pernah bicara lagi sejak itu. Dan sejak malam itu, tidak ada perabotan keliling yang lewat desa itu lagi. Namun suatu pagi, di desa sebelah, seorang pria muda berhenti di depan warung dan membuka bak pikap tuanya. Perabotan murah, lemari kayu jati asli, kursi goyang antik. Dan dari dalam baknya, tersembul ujung lemari hitam dengan ukiran rumit, seperti akar dari neraka yang belum selesai menanamkan kutukannya. Pak Pono sudah tiada, tapi kutukan itu belum tentu berhenti. Karena setiap perabotan yang tak jelas asal-usulnya, bisa saja menyimpan jiwa yang belum tenang. Jadi, lain kali kalau ada pedagang yang menawarkan lemari murah atau kursi tua, pikirkan baik-baik. Apa yang sebenarnya kamu bawa masuk rumahmu? Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini. Jika kamu suka cerita horor dengan nuansa lokal dan penuh misteri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak kisah yang belum sempat diceritakan. Sampai jumpa, dan hati-hati dengan barang-barang di sekitarmu.